Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardhu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita siang ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh sahabat-sahabat yang bekerja di lingkungan airport Kuala Namu. Orang yang bekerja di airport itu adalah orang yang paling siap menerima perpisahan, karena dia selalu melihat orang pergi silih berganti. Orang yang bekerja di airport, orang yang paling mengerti tentang hakikat hidup, karena hidup itu di detik ini jam 1.30 ini ada orang yang datang, di detik yang sama juga ada orang yang pulang, datang ke dunia, lalu kemudian ada yang meninggalkan dunia. Di detik yang sama ada orang yang menangis karena baru saja lahir. Di kamar sebelah rumah sakit ada orang yang ditangisi karena baru saja meninggalkan dunia. Jadi hakikat hidup ini adalah datang pergi. Dulu yang tinggal di bumi tempat tinggal kita sekarang ini kakek-kakek kita, habis masa mereka kembang kuning layu mati, muncul bapak ibu kita. Selesai masa mereka dilanjutkan dengan kita. Kita pun juga sudah mulai petang, dilanjutkan oleh anak-anak kita. Jadi berarti ketika kita memilih hidup, resiko hidup adalah mati. Ketika kita memilih untuk ada, resiko ada adalah menjadi tidak ada. Jadi kalau ada orang yang takut pada tidak ada, takut pada mati, maka sesungguhnya dia tidak fair, tidak bisa menerima dua sisi mata uang. Mata uang itu baru disebut mata uang kalau dia punya dua sisi yang berbeda. Kalau hanya menerima satu, berarti bukan mata uang. Yang satu sisi itu wayang. Kalau mata uang dia dua sisi, begitu juga hidup ini. Kita hidup siap kita terima, maka mati juga siap kita terima. Untuk apa Allah buat ada hidup ada mati? Jawabannya juz 29 di surat yang pertama, surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada dua yang berpasangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Dunia ini hanya tempat persinggahan sekejap, sementara matahari redup. Orang kalau berjalan panjang panas, maka menunggu perjalanan ini naik onta di gurun pasir, singgah sebesar sebatang pohon kayu rimbun. Ada pohon kayu rindang, berhenti sekejap, sementara matahari redup. Kalau matahari sudah redup, lanjutkan perjalanan. Filosofi di airport, singgah sekejap, sementara pesawat datang. Begitu pesawat sudah datang, say goodbye, kita pun akan meninggalkan. Jadi kalau orang memahami hakikat hidup, man arafat dunia hanat senadai. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dunia ini ringan bagi dia. Kalau dia senang, dia tak terlalu bangga, karena kesenangan itu juga tak lama.
Kalau dia susah, dia tak putus asa, karena kesusahan itu juga tak ada yang kekal abadi. Kalau dia berkuasa, dia tak sombong, karena kekuasaan itu juga sekedip mata. Kalau dia rakyat jelata, juga dia tidak merasa terhina, karena kehinaan itu juga sementara. Kematian adalah obat dari segala macam keluh kesah kehidupan. Makanya orang-orang yang lahir dalam keadaan ayahnya meninggal, ibunya meninggal, diasuh oleh orang yang sangat kejam, menikah suaminya tak baik, punya anak durhaka, obatnya adalah kematian. Kematian adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi hidup ini ada sebagian orang yang putus asa dengan hidup, belum dia katakan, kenapa mesti ada hidup? Hidup ini adalah nikmat. Tidak semua orang hidup. Coba kita hitung-hitung berapa orang yang lahir dengan kita, sama dengan kita, meninggal masa kecil, berapa kematian anak, berapa orang meninggal kecelakaan lalu lintas remaja, berapa orang yang meninggal saat melahirkan. Jadi kalau kita sampai hari ini hidup, ada keinginan Allah di balik rahasia hidup itu. Allah ingin sesuatu dari kita. Tapi jangan kita anggap Allah perlu kita. Ini kekeliruan. Seandainya seluruh dunia kita ada yang menyembah Allah, Allah tak rugi sedikit. Wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Siapa yang berbalik kepada agamanya yang lama, murtad, ya naudzubillah, fala yadurrullaha syai'an. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa man kafara, sampai kafir, ingkar kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur, syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi biha. Siapa yang mau dunia, kami kasih dia dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi biha. Siapa yang mau akhirat, kami kasih dia akhirat. Wa sanajzis syakirin. Kami hanya akan berikan balasan pada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikat hidup. Banyak orang ketika dia putus asa dengan hidup, lalu dia katakan, aku pun tak mau hidup, aku pun tak ingin hidup ini. Kenapa hidup mesti ada? Lalu kemudian berapa banyak orang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Maka dalam Islam diajarkan, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makanya dalam Islam kalau ada orang bunuh diri dengan pisau, maka berarti nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, menghunjamkan pisau dari api neraka ke tangkai jantungnya, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Kalau ada orang yang terjun dari gedung tinggi bukit, maka nanti dia akan terjun dari bukit neraka, terjun ke dalam lubangnya neraka, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Kalau ada orang yang bunuh diri minum racun, maka dia akan menenggakkan api neraka ke tenggorokannya, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Bunuh diri bukan akhir dari permasalahan. Orang yang bunuh diri, dia sedang pindah dari masalah kecil ke masalah yang lebih besar. Kalau dia anggapnya dunia ini tempat masalah dan dia punya masalah, Allah menyebut masalahnya itu kecil. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, wala nabluwannakum bi syai'in kecil. Kami uji kamu dengan kecil saja. Kau takut, cemas, galau, gundah gulana, wal-ju', lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, bangkrut, rugi, ditipu orang, wal anfus, kurang jiwa, sakit, meninggal, wal amwal, wal anfus, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kemarau, panen padi gagal, panen jagung hancur lebur. Wa basyir sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang tetap tegar menghadapi ujian Allah. Kenapa dia kuat? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ujian itu datang, dia mampu berkata, inna lillah, semuanya datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi semakin canggih manusia modern sekarang menganggap agama tidak perlu, bahkan ada yang meragukan masa depan agama. Selama manusia masih punya otak, masih punya hati, masih punya perasaan, masih ada sedih, masih ada ragu, masih ada galau, masih ada rasa kesepian, masih ada rasa ditinggalkan, maka agama masih tetap eksis. Karena orang akan lari kepada agama. Ketika dunia ini sudah merasa tidak ramah, maka dia akan menyendiri, mendekatkan diri kepada di lubuk hatinya yang paling dalam berkata, ada yang berkuasa mengatur kehidupan. Tapi dia tak tahu namanya siapa. Andai ada orang lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila, dia tak mengenal Tuhan. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tetap berkata, ada yang maha kuasa. Tapi dia tak tahu namanya siapa. Ada orang ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis orang yang berkeyakinan tak ada Tuhan. Lalu kemudian dia menjumpai Imam Nu'man bin Thabit, terkenal dengan nama Imam Hanafi. Kata dia, Hanafi, ya, aku tak percaya itu ada Tuhan. Kata Imam Hanafi, orang yang tak percaya Tuhan tidak bisa dibacakan ayat, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mau membacakan ayat Quran? Ayat Quran datang dari Tuhan, dia tak percaya Tuhan. Maka orang yang tak percaya Tuhan dia berpikir, karena dia punya pikiran. Yang susah itu kalau kita ngobrol sama orang tak punya pikiran, nah itu paling. Kalau dia masih punya otak, bisa diajak bicara. Kalau kau pergi ke tengah laut, sampai di tengah laut datang angin kencang, puting beliung, ombaknya tajam, karangnya, lalu kemudian sampanmu pecah. Ketika sampanmu pecah, air masuk ke dalam, dan kau hanya tinggal dengan satu keping kayu. Satu keping kayu di tengah samudera yang luas. Kakimu tidak menginjak dasar lautan, tanganmu tak bisa berpegang ke atas, tak nampak daratan. Hanya kau saja di tengah laut terombang-ambing. Apakah dalam hatimu yang paling dalam merasakan ada Dia yang Maha Kuasa? Kata dia, kita baru merasakan keberadaan Allah ketika kita sedang susah. Jadi sesungguhnya kalau ada saat-saat tertentu dalam hidup ini kita susah, karena pukulan di kampus, karena di tempat kerja, anak, istri, mertua, tetangga, kawan, sahabat, ekonomi, pukulan itu dibuat seperti kita di tengah laut dalam pukulan ombak, supaya kita tidak berpegang pada apapun, kaki tidak menginjak tangan, tangan tak berpegang ke batang kayu, kita hanya berada di tengah lautan. Disitulah kita menyadari ada Yang Maha Kuasa. Tapi namanya kita tak tahu. Bagaimana cara mengetahui namanya? Allah mengirim Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan nama Dia. Namanya siapa? Pertama kali kita buka Al-Quran, langsung 3 nama dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya 3, sosoknya 1, zatnya 1. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman sifatnya penyayang. Ar-Rahim sifatnya juga penyayang. Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau ada orang mabuk masih dikasih nyawa, orang berzina masih hidup, orang pakai narkoba masih bisa bernapas, itu karena Rahman. Rahman artinya Allah berikan kasih sayangnya kepada semua orang. Yang taat dengan yang maksiat sama-sama dapat, yang baik dengan yang bakhil sama-sama dapat. Itu namanya Rahman. Tapi kalau ada orang mendapatkan ampunan Allah, itu namanya Rahim. Karena yang mendapatkan Rahim itu hanya orang beriman yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai bunyi ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, mati semua komentar Muhammad, mati semua orang yang sakau,
mati semua berzina, mati semua LGBT. Apalagi indahnya dunia ini. Kalau semua hanya baik saja, berarti kita sudah di surga. Dunia ini diciptakan Allah bercampur. Ada orang yang baik saja, berarti dia penghuni surga, dia malaikat. Ada yang jahat saja, berarti dia penghuni neraka, dia setan. Tapi ada orang yang baik, ada orang yang tak baik, ada yang kurang baik, ada yang agak baik, kadang-kadang baik. Nah, inilah dunia. Jadi kalau ada kawan kita itu hampir tak ada baiknya sama sekali, itu memang setan. Ya Allah SWT, tak mungkin tak ada baik. Sebaik-baiknya orang ada tak baik, setak baiknya ada juga baik. Inilah dunia, inilah tempat kita sekarang. Jadi banyak orang yang merasa salah tempat. Kenapa orang tidak ada baiknya? Kita belum tentu juga seperti dipandang orang. Kita belum tentu seperti yang kita pikirkan. Menurut kita yang baik, tapi menurut pandangan orang kita pun ada juga tak baiknya. Jadi pertemuan ini kita sedang berpikir tentang hidup, bahwa hidup ini pemberian Allah, dimanfaatkan khusus pada bulannya bulan mulia, bulan Muharram, dan hari ini hari mulia, hari Jumat, dan diberikan Allah di saat yang mulia, yaitu hari Jumat di petang, saat mustajab. Kita diberikan kesempatan untuk sejenak, lebih kurang 60 menit, dari jam 1:30 sampai 1:30. Kalau ada yang mesti mendesak, mesti balik ke kantor, silakan, tak masalah. Semua pun balik, tak apa-apa, asal kamera hidup. Bicara dengan kamera biasa, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini dititipkan Allah ke saya. Kapan diambil Allah tak tahu. Di antara yang diinginkan manusia kepastian. Manusia itu ingin kepastian. Laki-laki, perempuan, jalan sana, jalan kemari. Perempuan ingin kepastian. Kapan abang meminangkan? Kata si perempuan, kita jalan aja dulu. Tapi kalau ada yang lain yang lebih cantik, abang kita. Perempuan ingin kepastian. Setelah menikah ingin kepastian. Suaminya tenang, istrinya tenang, tetangga ingin kepastian. Udah habis bini kau. Lalu kemudian setelah kuliah, bapak dan ibu ingin kepastian. Kapan dia mau kerja? Tak pernah tengok kau pakai seragam macam orang absen di airport. Gagal kali dia tengok. Orang ingin kepastian. Karena manusia ingin kepastian. Itulah mengapa selalu saya ceramah mengatakan saya tausiah 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml, supaya orang tahu, oh ternyata penderitaan ini akan berakhir dalam 60 menit. Karena banyak orang menganggap pengajian itu bukan majelis menuntut ilmu, tapi pelengkap penderitaan. Di jalan kena razia, di rumah di bawah tekanan istri, di kantor ditekan atasan, di masjid panjang pula isi khotib. Sudahlah panjang belok-belok, apa kata khotib di ujung? Demikianlah khutbah yang singkat ini. Selama pun begitu juga. Kesana kemari, apa kata Ustaz tadi akan tausiah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu. Jadi manusia ingin kepastian, dan Allah tidak memberikan kepastian tentang umur. Karena kalau dapatlah dipastikan Allah umur itu, apa yang kira-kira terjadi? Seandainya dipastikan kau mati umur 45 tahun, yang hari ini umurnya 45 kurang 3 hari. Bayangkan. Jadi sengaja itu hanya Allah saja yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu kapan dia mati dan di mana dia akan mati. Tapi kita siap. Ustaz Somad keluar terus dari rumah Jumat, Sabtu, Ahad. Saya keluar hari Jumat terbang ke Sumatera Utara. Tak tahu Ustaz kalau mati. Berarti pesan ke tim, kalau aku mati di ceramahku dan kebetulan di Sumatera Utara, kirimkan jenazah ke Silau Laut dekat dengan makam emak saya. Tapi kalau kebetulan ceramahnya pas di Sulawesi, jangan kirim ke Sumatera Utara, tiket pesawat mahal, transit dari Jakarta, mayat lebih mahal dari orang hidup. Kalau meninggal di Sulawesi, kubur ke Sulawesi. Kalau meninggal di Papua, kubur ke Papua. Saya minta balik ke Silau kalau kebetulan jadwal Sumatera Utara. Semua betul. Nanti santri kalau meninggal nanti kita bacakan Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul binas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lain bacakan Yasin, tahlil 100 kali. Udah pesan komplit itu. Catatan siap semua. Kapan Ustaz siap dari? Waktu mesti COVID kemarin. Siap dah. COVID berakhir mati. Berarti masih diberikan Allah izin untuk mengisi sisa hidup. Saya tak pernah berpikir umur saya 70, 80. Selagi saya masih hidup, masih bisa berjalan, orang berkumpul, saya sampaikan ayat Allah, saya sampaikan hadis Rasulullah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada masanya nanti orang berkumpul dan kita tak bisa bicara. Kapan itu? Ketika orang berkumpul ramai-ramai, Abdul Somad sudah terbujur kaku menjadi sesosok jenazah. Saat itu andai saya bangkit, tausiah lari semua jemaah. Selagi masih ada orang mau berkumpul, sampaikanlah. Sehingga kalau diamalkan orang, bapak sampaikan ke kawan, sampaikan ke anak istri, ibu sampaikan ke suami, menjadi amal jariah. Ilmu tak terbatas pada ruang kelas, tak terbatas hanya para dosen, tak terbatas hanya para ustaz melalui mimbar, tapi bebas siapapun itu. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena kau. Khairun min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi. Siapa yang punya unta berwarna kuning kemerahan, itulah orang yang zaman sekarang mungkin punya mobil sport berbiliar-biliar. Tak boleh sebut merek, takut jadi iklan gratis. Di zaman Nabi, siapa yang mampu mengajak orang berbuat baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah dia dakwah. Saya ceramah itu bukan dakwah. Dakwah itu merubah orang dari tidak baik menjadi baik. Nah, itulah dakwah. Adapun yang sekarang ini bukan dakwah. Ini yang di depan saja orang baik semua. Orang yang sudah baik dikasih pengetahuan itu bukan dakwah. Itu namanya taklim. Taklim itu mengajar. Jadi saya ini bukan mengajak. Yang mengajak itu adalah dari naik klub ke naik tahajud. Nah itu kan sudah. Dari yang tak berhijab kepada berjilbab panjang. Itu yang berdakwah. Walaupun dia bukan profesor doktor, bukan tuan guru, bukan kiai, hanya ngobrol-ngobrol dengan kawan. Kenapa umur kau? Umurku 50. Kenapa? Tetangga aku dari pagi yang meninggal 50 macam kau tak boleh. Sampai ketawa-ketawa. Tapi rupanya karena cakap dari hati, menembak dia ke hati, kawannya itu pun sampai makan dirinya. 50 macam mampu. Kenapa mau tidur juga? 50 macam mampu. Tobat dia, sholat dia. Yang selama ini tak peduli pada fakir miskin, datang dia ke tempat orang yatim menyerahkan nasi bungkus. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi saya tidak GR, tidak kepedean. Soalnya sudah berdakwah, belum
Gus Muhammad belum pernah berdakwah. Kau hanya mengajar orang yang sudah baik. Tapi ada orang yang bukan penceramah, bukan ustaz, tapi lidahnya itu sudah menjadi orang yang tak baik menjadi baik, yang dari dalam luar masjid menjadi dalam masjid, yang selama ini orang yang bakhil, pelit menjadi orang yang dermawan. Ini adalah dakwah. Boleh jadi ada di antara kita atau semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mengajak kepada orang yang berbuat baik, insyaallah. Sampai kapan kita begini nih Pak Ustaz? Subuh tadi udah, duha udah, zuhur hari Jumat, sholat Jumat, asar, nanti maghrib, habis maghrib isya, bangun malam tahajud, ada pengajian mediasi, ada tahlil, ada pengajian ibu-ibu, pengajian arisan. Sampai kapan kita ngaji-ngaji terus di Pak Ustaz? Aku buang kali udah ngaji-ngaji. Orang selesai S1 jelas, 8 semester, tulis skripsi, KKN, wisuda, S2 4 semester, S3 6 semester. Kita ini kenapa tak selesai? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau udah dapat berita setan udah taubat, awal bulan nyantai selesai. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Itu kerja setan. Begitu seriusnya setan mencari pengikut, mengajak orang untuk masuk neraka. Tiba-tiba kita cuma ngajak kawan sekali aja ya. Ya pengajiannya dibalasnya kawan aja lah, langsung tersinggung kita. Masa ada ngajak-ngajak lagi? Ya takut begitu. Aku itu seserius ini gitu setan. Kok nyantai kan gitu setan? Tentunya bingung juga gitu setan. Jadi yusbihu mu'minan, ada orang yang paginya beriman, wa yumsi kafir, petangnya kafir. Pagi beriman, petangnya kafir. Begitu cepatnya hati dibolak-balik. Ya Rasulullah, kenapa kami kalau duduk dengan Engkau hati kami rasanya tenang, kami ingin dekat dengan Allah, kami ingin istiqomah, kami takut berdosa. Tapi begitu kami pulang ke rumah, duduk sama anak, duduk sama istri, kami jadi lalai, kami jadi lupa. Jadi apa yang kita rasakan hari ini dirasakan juga sahabat 1400 tahun yang lalu. Sahabat Nabi aja begitu. Apalagi sahabat Allah. Sahabat Nabi yang disebut Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu anhu, diridhai Allah. Ternyata hatinya juga bolak-balik. Ada masanya full, ada masanya macam baterai handphone setengah. Kalau saya mau Ustaz mobil aja dua selalu. Itu yang paling bagus. Lebih baik merasa lobet daripada merasa baterai full. Lebih baik merasa pelaku dosa, merasa tak layak masuk surga, daripada merasa penghuni surga lalu melihat orang semuanya penghuni neraka. Penyakit yang paling mengerikan penyakit dusta. Sampai di tempat pengajian dicium tangan, dimuliakan. Datang protokol memanggil yang kami hormati yang mulia, Datuk Profesor Dr. Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abdul Somad, disediakan kursi meja lengkap dengan air minum 2 botol, dimuliakan, dihormati, disanjung. Setan berhasil oleh paling tinggi, oleh paling mulia, oleh paling hebat, yang lain masuk neraka. Apa nama penyakitnya? Ujub, merasa takjub dengan diri sendiri. Ijabul mar'i min nafsihi wa nuwanu dha'fi 'aqli. Orang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri itu tanda otaknya lemah. Jadi bagaimana cara Ustaz Somad untuk merendahkan diri Ustaz? Kalau gitu Ustaz selama besok duduk ke lantai, tak bisa. Ini duduk di atas ini memang sudah dimuliakan. Ini memang dari masjid. Ada yang lebih tinggi lagi dari Ustaz, saya khotib. Tidak berarti sejak kita ceramah muslim tidak lalu besok khotib di bawah. Makanya Nabi itu 3 lantai mimbar. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nabi naik ke atas. Kenapa dia harus tinggi? Dia suara
biar supaya orang melihat. Lalu bagaimana Ustaz untuk merendahkan diri Ustaz? Saya mesti sering-sering ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU, dan memang saya, walaupun saya tidak meminta, dia aja mah. Sosokan, ayo kita ke ruang ICU sebentar, doakan emak kami, ayah kami, adik kami, istri kami, suami kami, kawan kami, sahabat kami, doa. Terus saya doakan, langsung masuk saya, alhamdulillah Pak Ustaz, meninggal Pak. Terus seminggu tak mati-mati. Ayatul Somad, kalau selama ini kau sangka kau panjang, kau dimuliakan, tuh tengok orang tertujuh kaki di ruang ICU. Selama ini satu aja kabel dari mulut. Sekarang bukan sebesar kabel masuk ke mulut, pipa paralon masuk ke dalam. Alhamdulillah. Apa kata dokter? Ustaz, saya kalau keluarga saya sakit, saya tidak pasang itu, karena sebetulnya itu sudah meninggal. Kalau hanya membantu pernapasan saja. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Bagaimana cara Allah supaya bersama dengan aku jangan sombong? Diajak jamaah untuk mentalqinkan jenazah, telinga sebelah kanan. Tolong talqinkan Ustaz, kami tak tahu caranya Ustaz. La ilaha illallah. Nampak bergerak, telinga sebelah kanan bergerak lihat. La ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Mudah-mudahan kita semua akhir kalam kita la ilaha illallah. Amin. Makanya selesai sholat subuh, afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kebetulan saya jadi imam di pondok, di rumah dengan santri, ya dia berzikir. Kalau kebetulan saya sendiri musafir dengan jamaah jadi imam, saya ada jamaah. Kalau kebetulan di hotel tidak ada jadwal subuh, jauh dari masjid, sendiri bawa tasbih. Saya tasbih ini takut ketinggalan Ustaz, pakai tasbih digital, harus juga pasangkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti jelas nomor itu dulu. Kalau banyak juga tak jelas terhalang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, terekam di kepala, terekam di otak, terekam di lubuk hati. Dia berputar nanti ketika akan mati. Waktu mau mati berputar rekaman itu. Apa yang sering kita dengar siang ini, apa yang sering kita pikirkan siang ini, itu nanti akan berputar pas kita nanti mau tidur malam. Apa yang sering kita dengar sekarang, apa yang sering kita tengok sekarang, apa yang sering kita pikirkan sekarang, nanti pas antara tidur bersama jaga, di ambang-ambang pergeseran itu, dia akan memori itu berputar. Saya tak tahu orang-orang yang kerja di airport ini kira-kira nanti malam apa yang berputar. Teng, 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 teng. Penerbangan menuju Pekanbaru. Itu berputar Pak. Itulah mengapa selalu kita berzikir Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani bil mizan, tapi berat pada timbangan mizan. Habibatani ila Rahman, habibatani ila Rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Tak ada batasan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Qulullah, sebutlah Allah.
Menyebut di mulut, mengingat di hati, pikirkan di kepala. Menyebut di mulut, mengingat di hati, pikirkan di kepala. Mesti serentak sekali tiga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Menyebut di mulut, mengingat di hati, memikirkan di kepala, maka insya Allah itu disebut dengan khusyuk. Ingat ya, ingat. Karena ada juga orang yang menyebut lain di mulut, lain di hati, lain di pikiran, bercabang, tak konsen, tak fokus. Tapi kata Habib Fulan selawat aja Pak Ustaz, terserah. Selawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Itulah gunanya kalau kita punya tasbih tadi, bisa kita patok sekali putaran 100. Kalau yang saya amalkan habis bangun malam menjelang azan subuh, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Habis itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau tak pakai tasbih payah. Tapi mau bawa tasbih takut lupa. Saya ini Pak Ustaz 5 kali bawa tasbih 5 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. 5 kali genggam 100. Jadi nanti kalau ada pegawai absen di airport sedikit enggak. Sudah 200. Inilah yang saya bingungkan di Ustaz. Ustaz ini mengatakan yang paling bagus kata dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz ini kata dia yang paling bagus itu istighfar. Tadi lebih hebat daripada istighfar. Habib ini mengatakan yang paling bagus adalah sholawat. Orang tarekat Naqsabandiyah mengatakan Allah, 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 Allah. Itu saya. Tergantung guru kalau mana. Guru saya katakan sholawat, anda bukan sholawat. Ini orang saking banyaknya guru, tapi itu tadi orang lain. Ngaji sama Habib ini sholawat, anda bukan sholawat. Ngaji sama Ustaz ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, amalkan. Ngaji sama Ustaz ini istighfar, amalkan. Ngaji sama Ustaz ini la ilaha illallah, amalkan. Masuk tarekat Naqsabandiyah Islam, teman-teman guru Sikmal sudah mengambil talqin Allah Allah, amalkan. Maka tarekatnya enggak berat sedikit. 1 hari 5 ribu. Allah 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 Allah. Coba bagaimana orang itu kalau megang tasbih coba. Pikirnya cepat. Dia tak boleh ada spasi. Kalau kita pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia cepat. Allah 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 Allah. Karena kalau ada celah masih saya. Tapi cepat Allah 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 Allah. Terus saya tak mati mau kemana? Berguru, yakin, amalkan, selamat. Karena godaannya luar biasa. Godaan luar biasa. Jadi kalau mau selamat yang pertama adalah sadar. Langkah pertama, sadar, menemukan titik balik. Banyak orang tak ketemu titik balik. Hidup ini berputar. Rumah, kerja, kopi, dugem, ngantuk, sakau, mati. Berputar, tipu, bohong, dusta, selingkuh lagi. Karena habis dengan perempuan coba LGBT. Habis kena virus HIV/AIDS, mati. Tak menemukan titik balik dalam hidup. Nah, kadang saya kalau ketemu orang
Gimana dulu titik balik kau dalam hidup? Saya ini Pak Ustaz, tak ada diskotik yang tak saya masuk, tak ada kamar yang tak pernah saya minum. Semua sudah saya coba. Tak usah kau ceritakan, dari muka kamu sudah tahu. Yang mau tahu ini sekarang cerita kau titik balik ini gimana? Meninggal mak saya Ustaz. Meninggal mak itu gelap dunia dirasanya. Habis itu waktu ke pemakaman itu diri saya di pinggir kubur. Semua ada yang menolak karena keluar masuk ke dalam. Waktu memegang jenazah itu dingin kaki saya sampai dulu. Sejak itu saya tobat. Menemukan titik balik. Kau gimana titik balikmu? Abang saya sakit Pak Ustaz, di ruang ICU berhari-hari. Sudah terbuka pikiran saya. Kau sehat kenapa tak bersyukur? Ini orang sakit. Cuma sakitnya masuk ke dalam hidup, masuk ke tenggorokan. Tapi berkudis di belakangnya, saking lamanya dia tersempat tidur. Berapa biayanya? Terbuka pikiran saya. Titik balik. Ada seorang laki-laki namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Tak ada orang hebat daripada itu. Malik bin Dinar raja anak duit. Ayahnya duit. Dia raja, ayahnya duit. Kerjanya mabuk, zina, judi, semua perbuatan dosa. Sampai akhirnya dia pun menikah, punya istri, punya anak perempuan. Sayangnya dia tidak ampun. Tiba-tiba si bicara Allah skenario meninggal anak perempuannya. Biasanya orang kalau meninggal anaknya tobat, meninggal anaknya makin mabuk. Karena kalau dia sadar dia sedih, menghilangkan kesedihan mabuk. Rupanya salah satu penyebab orang mabuk itu ingin menghilangkan kesadaran. Karena kalau sadar tidak enak, maka kalau bilang sadar enak. Jadi untuk menghilangkan kesadaran terus mabuk, makin mabuk. Akhirnya suatu malam tidur, mimpi dia masuk neraka. Waktu mau dimasukkan ke neraka, sudah masuk tangannya. Datang anak perempuannya itu menarik dia. Terbuang dia, terkejut dia. Anak kecil tak berdosa bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Begitu terbangun ditengoknya melepuh tangannya. Berpikir dia, mimpi aja melepuh, apa lagi masuk betulan? Tapi jangan kita berpikir setelah ini, kapan kau tobat? Nanti mimpi masuk neraka itu proses. Gak perlu, cukup kita ambil pengalaman orang. Kita tidak benar-benar yakin tentang mati sampai kematian itu datang ke kita, barulah kita yakin tentang mati. Kalau kita hanya menganggap mati itu hanya cerita, ayah kita mati, mak kita mati, bini kita mati, adik kita mati, abang kita mati. Saya ini Pak Ustaz 3 hari berarti abang saya mati, adik saya mati. Kau belum juga tobat? Belum lagi Pak Ustaz. Orang tidak benar-benar yakin tentang mati sampai dia benar-benar mati dalam Allah SWT. Jadi yang paling penting yang pertama adalah menemukan titik balik. Ada orang menemukannya taubat, ada orang menyebutnya hijrah. Mana yang tepat itu Ustaz? Taubat atau hijrah? Taubat artinya balik ke jalan. Jalan ini lurus. Waktu kita melewati jalan ini siksa kita. Belok ke sana, balik ke jalan asli, bahasa Arabnya taubat. Jadi kalau ada orang yang hijrah, kau udah hijrah belum? Hijrah artinya man hajara mana Allahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Dulu minum, dulu sakau, dulu mabuk, dulu zina, dulu selingkuh, sekarang meninggalkan. Jadi dua-duanya baik, tak salah. Mau pakai istilah taubat bagus, mau pakai istilah hijrah bagus, mau menemukan titik balik bagus. Setelah ketemu, jangan sendiri, mesti berjamaah. Berapa banyak orang yang taubat sendirian balik lagi, hijrah balik lagi, karena anginnya begitu kencang, ombaknya begitu deras, kamarnya begitu tajam, maka mesti berjamaah. Kami sholat Jumat berjamaah, Ustaz. Jamaah apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Tak ada saling kenal mengenal, tahu nasihat, la salah wala kalam.
Tak kenal kanan, tak kenal kiri, tak kenal depan, tak kenal belakang, tak ada tegur sapa, tak ada salam, tak ada kalam, pulang, keluar. Bukan itu jamaah yang dimaksud. Jamaah adalah komunitas, berkomunitas. Itu makanya kalau sudah ketemu anak muda punya komunitas, tolong Pak Ustaz kasih nasihat kami. Apa komunitas kalian? Bikers Subuhan. Oh, satu hobi. Kebetulan hobinya moge, motor gede, bikers. Yang tak sehobinya ada, karena hobi orang lain sama. Kalau hobinya laju kencang, ini moge. Kalau hobi kau 70 nya ada di sini. Apa yang sepeda hotel? Jadi biasanya orang bisa bersama kalau punya kesamaan hobi, cerita, hobi biara berkutut, hobi ayam ikan, hobi, lalu kemudian jangan sekedar hobi bersama, tapi ada gerakan-gerakan sosial, taubat, hijrah, buat pengajian, ada komunitas-komunitas seminggu sekali. Setelah ngaji, setelah sholat Jumat, setelah hijrah, setelah taubat, setelah pengajian, siapa yang akan membangunkan nanti malam jam 4 untuk ngajak tahajud? Kalau kita punya grup, saling menelpon, namanya tahajud call. Halo, teman-teman, tahajud dulu. Ini Medan jam 5 azan, sejam lagi masih sempat nih. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat aja, sholat sunat tahajud, sholat witir, sholat. Kau, aku tidur dulu. Nah ini namanya calo itu gitu. Beda. Kau pernah beda? Enggak beda. Kenapa kau tadi? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak orang mendapat kebaikan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan. Padahal ini pula tidak betul. Ini saya kalau sudah hanya menyampaikan menentang dia ke dalam. Kalau sopan selama ini orang aja. Kalau bangun jam 2 malam tak sanggup, balik ceramah jam 10, ngobrol-ngobrol sama jamaah jam 11, sampai ke rumah jam 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 mesti bangun. Jam 4 mesti bangun. Jam 5 azan subuh, maka sholat mandi segera supaya fresh. Mandi subuh bagus. Katanya mandi malam itu bagus kan? Sakitnya mandi sakit tulang. Yang mandi malam sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Kalau yang jam 3 jam 4 menjelang subuh justru makin kuat, masih sehat, fresh. Apa olahraga Ustaz? Ustaz mana pergi ke sana? Apa di dalam Ustaz? Ini nomor saya. Ini kuat. Dari dulu teh manis, tak lebih. Tapi kalau sedang ceramah tak boleh kasih teh manis, karena teh manis itu gula. Penyakit Ustaz banyak diabetes. Orang Medan aku kasih air putih, aku berikan gula. Ustaz duduk sana 1 jam, tadi 1 jam, ini 1 jam, nanti sore 1 jam, malam 1 jam. Makanan kolesterol, lemak, gula, minuman gula, itu menyuruh Ustaz cepat mati. Allah ajal tidak sampai tidak akan mati. Memang tak mati, tapi setengah mati. Memang tak mati, tapi menjelang mati itu setengah mampus. Jadi jangan siksa Ustaz. Hindari minyak, kolesterol, olahraga kurang. Nah ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita punya grup yang bisa saling membangunkan malam, bagus. Ada grup ini 100 orang, 60 orang, 50 orang, angkat saja. Bulan Agustus ini kalau bangun kerja, cari orang yang paling payah bangun, angkat ya. Biar komunitas, bangun, buat aja nih. Lalu kemudian siapa yang menjamin kita akan sholat subuh berjamaah? Kepada anggota grup yang habis sholat subuh, tolong kirimkan foto. Bukan saling bangga, saling riak, untuk menjaga jamaah. Kalau tidak sampai saling ingatkan kita. Datang satu
tulis sini, foto sini, foto. Oh, siapa? Terus 10 hari. Kita sendiri yang membuat aturan, kita sendiri yang curang, kita sendiri yang bohong. Belajar jujur. Dulu kita disuruh orang tua, sekarang kita mengangkat orang. Ayah kita tak ada, mak kita tak ada, kita tak lagi punya senior. Kita mengangkat orang untuk membangunkan kita. Kita mengangkat orang untuk membuat kita ada tempat melapor tentang ibadah kita. Karena Ustaz Noman tak siap untuk menerima laporan sebenarnya. Jadi grup-grup ini kita hidupkan, grup pemuda hijrah, grup absen hijrah, grup Kuala Namu hijrah, grup kembali ke titik balik, apa nama yang terserah, grup Sakratul Maut dari dekat, grup malaikat maut dari jalan, grup 5 menit lagi mati. Yang penting bagaimana kita berjamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Siapa yang mengontrol bacaan Quran kita? Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, siang Jumat? Ini sudah jam 2:30. Berarti cuma tinggal 3:30, 4:30, 5:30, 6, 7:30, 4 jam lagi yang belum baca Al-Kahfi. Kita tak punya grup. Jangan-jangan Ustaz yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Nah, di malam habis maghrib, habis isya, baca Al-Kahfi, baca Yasin, hadiahkan ke almarhum. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan surat Al-Kahfi, surat Yasin kepada almarhum. Allah maafkanlah warahmatullahi. Kita mesti foto sudah baca surat Al-Kahfi, kirim suara sudah baca surat Al-Kahfi. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Al-Kahfi ayat 110. Alhamdulillah, ini laporanku ya. Walaupun lebih kecil umurnya dari kita, ada kita yang mengangkat dia. Untuk apa? Kau mengangkat supaya aku bisa istiqomah. Bulan depan kita gilirkan ini penanggung jawab. Kalau tidak berjamaah, orang akan balik ke dalam lubang yang sama. Yang ketiga adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang berjamaah maka insya Allah dia istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu istiqomah. Ya Rasulullah, kasih aku nasihat. Kalau aku kau beri nasihat satu saja, akan ku amalkan, tak tanya orang lain lagi. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim istiqomah. Pertama, temukan titik balik. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat, puncaknya husnul khotimah. Siapa yang istiqomah pasti husnul khotimah. Kenapa tidak dapat husnul khotimah? Karena tak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak menemukan titik balik, tidak hijrah. Mudah-mudahan kita berempat-empatnya insyaallah. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Katanya gara-gara ini balik dari sini semua ngaku jumpa malaikat. Malaikat itu ada kalanya dalam bentuk fisik, ada kalanya dalam bentuk ilham bisikan. Pas kita membuat dosa datang bisikan, jangan darah tinggi kau naik nih. Pas kita membuat dosa jangan, itu ring dan 3. Pas kita membuat dosa ada bisikan, jangan. Kawan kau ring 3, tapi kau udah keluar dari. Tapi kalau ada kondisi itu dibisikan malaikat. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Kenapa orang korupsi? Takut. Kenapa orang curang? Takut. Kenapa orang bohong? Takut. Takut tak makan, takut pensiun, takut tak lulus, takut tak kerja, takut. Gara-gara takut itulah orang jadi curang. Pergilah pedagang-pedagang yang mainkan timbangan. Kenapa kau mainkan timbangan? Aku tahu. Maka datang malaikat mengatakan Allah ta'ala,
sukses, depresi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagia, hilang takut, hilang sedih, bahagia. Ini yang masih dicari-cari psikolog sampai sekarang. Psikolog mencari 3 obat: menghilangkan takut, menghilangkan sedih, membangkitkan kebahagiaan. Akhirnya datang motivator. Anda bahagia, layak bahagia, kita bahagia, tapi rumah nangis. Karena kebahagiaannya dari eksternal, bukan dari internal. Mobil eksternal, rumah eksternal, anak eksternal, istri eksternal, faktor di luar, faktor di dalam, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang takut, hilang sedih, diberikan Allah. Wa abshiru, kebahagiaan. Syaratnya apa? Temukan titik balik, hijrah, taubat, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi orang yang menilai kita sok alim? Karena mereka selalu melihat postingan kita yang berisi tentang ceramah dan dakwah. Kalau saya pikirkan cakap orang, kenapa saya gila? Postingan di Instagram, postingan di YouTube, postingan di IG, postingan di TikTok, itu di komen orang. Kalau saya baca, itu saya pikirkan, pasti ceramah itu ngomong aja sih, karena tak terkait emosi. Ada orang membawa anaknya naik keledai. Kedua, anak di atas, dia di bawah. Apa kata orang komen? Memanglah anak durhaka. Masa anaknya di atas, bapaknya di bawah. Nah, ayahnya turun anaknya. Apa kata orang? Memang ayah tak punya otak. Masa anak kecil semua di atas. Naik di atas, naik anaknya ke atas. Apa kata orang? Anak sama ayah sama-sama tak punya otak. Masa dari kecil naik dua. Turun orang kedua. Apa kata orang? Memang ayah sama ayah bodoh, punya kendaraan itu tak naik. Kalau ikutlah manusia ini, gila. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, amalkan. Anjing menggonggong kabilah, postingan jadi yang sebut nama orang, yang sebut nama partai, tidak somasi. Makanya orang itu setengah mati mencari kesalahan saya di YouTube ini tak dapat. Yang katanya saya bodoh. Kalau bodoh mana bisa profesor doktor? Tapi kalau mau cari-cari dapat juga. Posting yang lama-lama. Luruskan hati, luruskan pikiran, luruskan cakap, luruskan perbuatan. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Niat baik, pikir baik, cakap baik, buat baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, sabar kita. Hidup ini cuma 2, syukur, sabar. Kita terbang dengan 2 saya. Saya yang pertama syukur, saya yang kedua sabar. Datang yang menyenangkan hati, syukur. Datang yang tak menyenangkan hati, sabar. Posting aja kata Allah, datang syukur, datang sabar. Yang harus gini, senyum. Waktu ini lemparkan HP, rugi sendiri. Saya mau bertanya, apa hukumnya kalau kita masuk kerja menyogok dan ketika uang gaji tersebut digunakan untuk bersedekah? Ini namanya menyogok malaikat. Itu kerjanya nyogok. Habis itu tidak dapat gaji, disogoknya oleh malaikat. Rupanya manusia ini kalau sudah terbiasa menyogok, malaikat itu disogoknya. Saya sekolah ikut tes ke Mesir, berangkat dari Medan naik SDH, Spiro Dolokoli, rebus mobil juga tadi, ikut tes jalan kaki.
Jumpa sama pendaftaran. Mau apa? Saya dari Riau Pak, mau tes belajar ke Mesir, tesnya besok. Ada keluarga kau di Medan? Ada Pak, kalau nggak ada tidur kau di rumah. Itulah orang Medan. Cakapnya memang kasar, tapi hatinya baik. Ikut tes. Setelah ikut tes, lulus. Tes dosen gitu juga. Pulang dari Maroko ikut tes dosen. Tak ada nyokong, tak ada lobby-lobby kan. Apa kata mak saya? Rezeki itu tak begitu. Kalau kata Allah rezeki kau di situ, berarti kau lulus. Kalau kau tak lulus di situ, berarti kata Allah rezeki kau terbaik. Jadi orang tua itu berperan besar untuk membesarkan hati kita dan menyelamatkan kita. Orang tua zaman sekarang tak begitu pula. Kau selesai kuliah, ini sudah persiapkan untuk nyokong. Jadi bukan kenakalan anak remaja, kenakalan orang tua. Jangan menyogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyid wal murtasyid. Orang yang menyogok, orang yang terima sogok, dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah SAW. Duitnya haram. Duit haram ini kalau disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, wa anfiqu min infaqlah, min thayyibat, yang halal-halal, yang baik-baik. Inna Allah tayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang suci-suci saja. Salat tempatnya suci, pakaiannya suci, badan suci, hati suci. Tohar atau syatrul iman. Allah tak menerima yang haram. Apa boleh berzakat kepada paman kandung sendiri? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Ayah, mak, istri, anak, mertua. Ya, ini zakat abang 5 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Itu terlalu cerdas saja. Karena istri wajib dinafkahi. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh, karena suami tidak dinafkahi. Ibu bisnismen, duit banyak. Laki bisnis juga, menurut dukun pakai bisnis. Bang, tengok kau susah kali. Dulu 3 kilo di kenik, sekarang 33 kilo. Ini bukan siapa zakat. Tapi kalau macam-macam, istri boleh berzakat ke suami, karena suami tak wajib dinafkahi istri. Tapi suami tak boleh berzakat ke istri, karena istri wajib dinafkahi suami. Bagaimana dengan paman? Boleh seseorang keponakan berzakat ke pamannya, karena paman tidak wajib dinafkahi. Begitu kaidahnya. Kaya tadi, karena ayat itu kita pakai kalau dia susah. Kalau dia mampu, maka punya ayah, ibu mampu, dia memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau dia susah, dinafkahi. Apakah sah menunaikan zakat fitrah tanpa ada lafaz ijab qabul antara muzakki dan yang diberikan zakat? Wassalli alaihim, orang yang membayar zakat itu doakan mereka, maka Nabi mendoakan mereka. Barakallahu laka fima ataita, ya Allah berikan berkah kepada apa yang sudah kau bayarkan zakat fitrah. Itu menunjukkan ada ijab dan qabul. Sebelum doa, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, aku terima. Barakallahu laka fima ataita, semoga Allah memberikan berkah atas zakat yang sudah kau bayarkan. Apa hukum ijab dan qabul? Sunnah. Ijab qabul itu sunnah. Yang wajib itu niat. Niat untuk membayar zakat wajib, tapi ijab dan qabul itu sunnah pada zakat. Makanya kalau ngaji itu perlu sadar. Jangan keluar dari sini ijab qabul nikah sunnah juga. Mau kita ini kalau ijab qabul kita bersama sunnah itu. Kita betul. Jadi kaji kita pada zakat. Jadi kalau ada orang bayar zakat online, mana ada ijab qabul? Bayar zakat itu basnas. Bayar zakat pakai kartu gesek. Ada ijab qabul. Tapi niat sudah aku bayarkan zakat. Klik.
Anda dan zakat kepada mengambil zakat nasional provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, ente, maka tak ada ijab dan kabul, sudah sampai. Pertanyaan terakhir, setiap orang berzikir kadang kepalanya kiri ke kanan. Jadi sebetulnya berzikir itu kemana Pak Ustaz? Ala bil jasadi muta, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain jadi ikut baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau yang lain rusak, maka yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah jantung. Jantung itu sebesar kepala, sesuai dengan tangan masing-masing. Jantung Abdul Somad susah. Kalau bapak yang badannya tegak, itu namanya jantung XL. Letaknya di sebelah kiri, 2 jari di bawah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan yang berbisik-bisik di dada mana? Itulah maka dipukulkan kalimat Allah itu ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teknik itu dari mana? Dari ulama-ulama tarekat. Tarekat artinya bahasa Arabnya metode. Kalau saya berzikir tidak pakai tarekat, pasti bertarekat. Tarekat itu cara dia, kan guru-guru kita. Kalau guru kita tak mengajarkan kita, dibuat. Karena baru banyak orang tua yang pulang. Ada tarekat Naqsyabandiyah. Ada modelnya ditarik dari pusat ini. Kotak ilaha, baru pukul ke jantung. Illallah, la kotak ilaha, ke baru kanan. Illallah lagi. Ada modelnya diputar syartariyah dari belakang. La ilaha illallah, tapi semuanya ujungnya tetap Allah, dikumpulkan ke tangkainya untuk mengusir darah hitam, mengusir bisikan, mengusir. Kalau nggak terlalu cepat itu dia tak nampak lagi sebutan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kawan sudah surga. Saya dulu mau sudah bertobat, sekarang ini di masjid dan begini aja. Dulu di diskotik ini aja. Jadi yang mengambil metode berzikir begitu Islam, datangi Syekh Dr. Sikmal, itu guru saya dulu di Garut Arafah. Minta sama Syekh mana cara berzikir yang betul nih. Saya sudah tua nih, ujung-ujungnya mati ini kan, mau mati dalam la ilaha illallah. Jadi tahu kita berzikir la ilaha illallah. Karena hati kita bersih dari segala macam godaan. Saya diajarkan guru saya tak ada bergerak tahu sampai la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau diajarkannya bergerak, kalau diajarkannya tak bergerak, bergerak. Jangan buat yang kita tak tahu, yang itu kan orang. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Di akhir majelis ilmu kita berdoa, karena di majelis ilmu dihadiri para malaikat. Doa kita diaminkan oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadah, selalu beribadah yang terbaik ya Allah.
la tada'na dzamban illa ghafarta, lepaskan kami dari dosa-dosa masa lalu. Wa ladaina illa qadaita, tolong kami melepaskan diri dari hutang-piutang. Wa la maridan illa syafaita, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan. Wa la mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia rahmati, curahkan kasih sayangmu ya Allah. Wa la hajatan min hawaijid dunya wa la illa ridha wa la illa shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana qul lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li zurriyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana semua jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya. Waliman syaikina, guru-guru ustaz-ustaz kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Tetap istiqomah dalam zikir, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.